Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua setelah sekian lama. Setelah 3 hari aku nggak upload video ya teman-teman, dan sekarang aku upload video lagi nih. Aku mulai aktivitas aku hari ini di pagi hari, dan sekarang aku mau ngungkep ati ampela ayam terlebih dahulu. Jadi aku udah rebus air, aku kasih serai, salam, dan juga aku kasih jahe geprek plus garam ya teman-teman. Nah jadi ini aku punya ati ampela kisaran ada 8 ya, 8 pasang, karena ati sama ampela itu pasti nyatu sama jantungnya. Jadi kali ini aku lagi dapat orderan untuk teman kerja suami aku, dan sekarang ini untuk bahan utamanya adalah ati ampela ini. Nah jadi ini bener-bener kita ungkep sampai dia mateng, dan kalau misalnya udah mateng langsung diangkat seperti ini. Dan jangan lupa juga kalau udah habis diangkat seperti ini dicuci lagi, karena kalau nggak dicuci dia pasti masih suka nempel kotoran-kotorannya ya teman-teman. Nah ini sekalian aja aku sambil panasin si minyak sayur atau minyak goreng. Jadi setelah ati ampela ini aku cuci bersih seperti ini, lanjut mau langsung aku goreng terlebih dahulu. Dan tips dari aku saat goreng ati ampela ini, usahakan minyak udah dalam keadaan benar-benar panas. Jadi nanti kita goreng ati ampelanya itu nggak usah lama-lama ya teman-teman. Cukup dia sampai teksturnya itu nggak lembek gitu ya, dan juga nggak gosong. Jadi cukup seperti ini aja, langsung kita angkat. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti saat kita potong itu dia nggak hancur. Terus sebenarnya tuh apa sih menunya hari ini Mbak? Nah buat teman-teman semua jangan di skip videonya, ditonton sampai selesai ya. Next, sekarang aku mau prepare untuk pembuatan nasinya. Nah ini aku pakai beras seperti biasa, yaitu beras cap ikan koki hoki andalan aku banget. Karena kali ini menunya aku bakalan bikin untuk nasi goreng ati ampela. Jadi di sini aku mau pakainya beras cap ikan koki hoki, karena berasnya itu cocok banget kalau untuk dimasak nasi goreng, nasi liwet, nasi uduk, itu cocok banget ya teman-teman. Dan untuk kali ini aku masaknya itu ada di 1 kilo beras. Nah jadi untuk perbandingan airnya itu, berasnya 1 kilo, airnya aku kasih 1 ruas jari seperti ini. Dan ini aku mau kasih bumbu dulu yang lagi booming banget. Aku mau nyobain. Ini aku pakai bumbu racik ayam goreng, terus aku kasih daun salam sama daun jeruk beserta serai. Dan udah seperti ini aja, tinggal kita aduk rata lalu aku masak. Dan untuk masak nasi kuning kali ini aku skip nggak pakai santan ya teman-teman, karena ini nanti nasinya bakal aku goreng dan aku bumbuin lagi. Oke, sambil masak nasi di sini aku mau siapin dulu untuk bumbu nasi gorengnya. Ini adalah bumbu-bumbu yang udah aku siapin semua. Ada cabai merah keriting, ada bawang merah, bawang putih, ada ebi, dan juga terasi. Supaya lebih cepat di sini aku bakalan chopper aja, pakai chopper andalan aku yaitu chopper Mito Chiba. Alhamdulillah udah bener lagi ya teman-teman chopper aku setelah dibetulin sama suami aku. Nah jadi ini untuk bawang merahnya mau aku potong-potong supaya dia lebih mudah, karena ini bawangnya besar-besar banget. Untuk semua takarannya nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah ini tadi aku kasih air sedikit ya teman-teman, supaya ngeblendnya jauh lebih mudah dan jadi lebih cepat. Nah gimana nih teman-teman, ada yang sama nggak nih sama aku kalau bikin nasi goreng bumbunya seperti ini? Dan kalau aku tuh seneng banget ya kalau pakai chopper kayak gini tuh, dia tekstur dari hasilnya itu mirip banget kayak kita kalau ngulek sendiri pakai cowet gitu. Nah oke, langsung aja di sini aku bakalan gongso dulu untuk si bumbunya. Ini aku masak dulu sampai kadar airnya berkurang. Kalau misalnya kadar airnya udah hilang seperti ini, baru aku tambahin sama minyak goreng. Dan ini kita kasih minyak gorengnya jangan terlalu banyak. Dan tips dari aku ini yang aku dapat dari bos aku yang punya restoran Cina di Taiwan sana, kalau kita bikin bumbu nasi goreng atau mie goreng itu usahakan pakai api yang kecil. Supaya apa? Supaya kita dapat sari-sari minyak asli dari si cabe dan si bawangnya. Nah ini tadi aku masak pakai api kecil ya, untuk durasinya lumayan hampir 20 menit masak sambal ini ya teman-teman. Oke,
mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, sekarang ini aku punya satu buah bawang bombay. Ini ukurannya besar dan mau aku iris seperti ini aja. Kalau teman-teman mau dipotong dadu, monggo silahkan. Tapi kalau aku seperti biasa kayak gini aja. Ini adalah bumbu andalan nasi goreng bos Taiwan aku, bos Chinese aku ya teman-teman. Dia no skip bawang bombay, jadi harus pakai bawang bombay. Dan aku kasih tambahan juga untuk cabai merah besar. Sebetulnya fungsi dari si cabai merah besar ini hanya untuk penghias aja ya teman-teman. Karena di sini aku bakal buang untuk si biji cabenya ini. Dan yang bakal aku pakai itu hanya daging atau kulit dari si cabai ini. Daging atau kulit nih mbak, yang bener ya, pokoknya bijinya dibuang dan kita hanya pakai yang merahnya ini aja ya teman-teman. Nah ini potongnya harus diserong seperti ini supaya nanti bisa dapat penampilan yang lebih menarik. Kalau teman-teman perhatikan, cabai merah besar yang diiris seperti ini hampir mirip dengan paprika merah ya kan, kalau kita irisnya serong seperti ini. Next, di sini juga aku bakal ngiris-ngiris daun bawang. Untuk daun bawangnya ini aku irisnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dirajangnya tipis-tipis seperti ini aja karena nanti untuk taburan supaya nasi goreng itu ada warna cantiknya dari daun bawang yang hijau ini dan juga si cabai merah besar tadi. Oke, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Next, di sini aku mau lanjut untuk potong-potong si ati ampelannya. Nah, ini kondisinya udah lumayan anget, jadi sekarang mau aku potong-potong. Ini untuk tekstur dari si ati ampela ini dia tuh nggak terlalu keras ya teman-teman, jadi gorengnya pas seperti ini. Nah, kenapa aku bilang saat kita goreng si ati ampela itu usahakan minyak dalam kondisi panas, supaya saat dia udah matang, udah kita tirisin itu, dia nggak banyak mengandung minyak. Karena kebanyakan ati ampela itu kalau udah habis digoreng dia kan pasti banyak minyak yang nempel ya teman-teman. Nah, fungsi dari kita goreng nunggu minyaknya benar-benar panas itu ya seperti ini, supaya hasil setelah kita goreng itu enggak banyak minyaknya. Oke, ini udah selesai, udah aku pindahin juga ke dalam piring dan ini semua bahan-bahannya udah aku siapin semua. Ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan nasi goreng ala aku ya teman-teman. Oke, lanjut. Berhubung ini nasinya belum matang, jadi di sini aku mau ceplok telur terlebih dahulu. Nah, supaya dapat tekstur telur yang menarik, jadi di sini aku pakai bantuan teflon. Ini biasanya aku untuk bikin kue sih ya teman-teman. Bikin kue pukis, terus bikin kue lumpur kayak gitu kan. Bisa juga untuk si ceplok telur ini. Dan ini mohon maaf banget, aku nggak sadar kalau misalnya pencahayaan aku terlalu over gini. Dan ini aku masukin telurnya satu persatu seperti ini. Sebelumnya teflon udah aku olesin dengan minyak terlebih dahulu. Dan ini saat kita goreng si telur harus pakai api yang benar-benar kecil. Kenapa aku tadi pakai alasnya dulu? Supaya apinya itu lebih merata ya teman-teman panasnya. Nah, seperti biasa aku udah kasih tabur-tabur garam dan aku sekarang kasih hiasan si daun seledri plus juga cabai iris ya teman-teman. Jadi ini cabai merah keriting yang udah aku iris seperti ini. Sekarang ini bakalan aku tutup dan kita biarin aja sampai dia mateng. Untuk apinya tetap dalam kondisi yang super kecil. Kalau udah matang teksturnya seperti ini dan tidak perlu dibalik, insya Allah ini tampilannya udah menarik dan udah mateng juga ya teman-teman. Nah, sebetulnya teflon ini itu tanpa aku kasih minyak sayur juga dia nggak bakalan lengket ya teman-teman. Tapi entah kenapa kalau yang namanya goreng telur nggak dikasih minyak sedikit itu rasanya kayak ada yang berbeda gitu ya. Jadi aku selalu oles-oles kasih minyak sayur sedikit di setiap lubang teflonnya. Oke, ini udah selesai semua aku goreng telurnya, aku percepat aja ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ini super menarik banget, super cantik banget dan yang pastinya bikin daya tarik pembeli. Next, alhamdulillah ini nasinya udah mateng dan sekarang ini mau aku aduk rata terlebih dahulu karena pasti bumbunya itu ada yang mengendap di bawah atau ada yang belum tercampur rata ya teman-teman. Sebelumnya ini aku udah keluarkan dulu dari rice cooker dan ini karena berhubung susah panas jadi aku pindahin ke dalam baskom ya teman-teman. Dan ini bisa dilihat sendiri untuk pas bagian bawahnya itu bumbunya masih mengendap banget.
Oke, sekarang saatnya aku mau masak nasi goreng. Tips dari aku saat masak nasi goreng, usahakan panci atau kualinya ini penggorengan harus dalam kondisi yang panas dan minyaknya juga panas, dan usahakan minyaknya kita oles-olesin ke permukaan atau ke pinggiran wajan ini supaya nanti saat goreng si nasinya itu dia nggak bakal lengket ya teman-teman. Oke, tadi aku udah masukin juga untuk si bawang bombay terlebih dahulu. Bawang bombay udah lumayan setengah layu, baru aku masukin telurnya. Ini aku pakai telur 2 butir ayam utuh ya teman-teman. Ini langsung aja dimasak bareng sama si bawang bombay ya teman-teman. Jadi diaduk rata terus seperti ini. Tips dari aku juga, kalau misalnya kita masak nasi goreng supaya bisa dapet tekstur dan rasa seperti nasi goreng restoran, itu harus pakai api yang besar. Dan aku juga barusan langsung masukin untuk si ati ampelannya. Jadi ati ampela ini udah kita masukin. Lalu kita masak sebentar sampai dia benar-benar kecampur rata. Dan ini adalah bumbu rahasia, sebenarnya bukan rahasia, pasti teman-teman udah tahu semua, yaitu baceman minyak bawang putih. Jadi ini bakalan bikin aroma nasi goreng itu jauh lebih wangi ya teman-teman, karena emang sedap banget sih. Dan teman-teman wajib punya stok minyak bawang putih di rumah. Nah, sekarang saatnya masukin sambal tadi yang aku udah bikin ya teman-teman, dan kita aduk rata terlebih dahulu. Dan ini untuk sambalnya nggak aku masukin semua dulu ya teman-teman. Jadi aku masukin separuhnya dulu. Kalau misalnya udah kecampur rata semuanya, lanjut untuk si nasi kuningnya ini kita masukin juga dan kita aduk rata. Dalam proses masak nasi, goreng nasi seperti ini maksudnya ya. Kalau nasinya udah dimasukin ke dalam penggorengan ini teman-teman, nggak apa-apa, apinya dikecilin dulu supaya kita bisa ngaduk nasi ini antara nasi dan si bumbu supaya tercampur rata. It's okay teman-teman, nggak apa-apa, masih diaduk pakai api kondisi kecil. Tapi kalau misalnya udah kecampur rata antara si bumbu dan si nasinya, teman-teman harus dinyalain lagi apinya yang besar. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat nasi yang aromanya itu jadi kayak autentik gitu ya. Dan di sini lebih enak lagi, lebih wangi, aku kasih tambahan minyak wijen kisaran 2 sendok makan dan minyak ikan 1 sendok makan. Nah, jadi ini aku pakai 2 minyak wijen dan minyak ikan. Ini bisa bikin nasi goreng kita lebih wangi dan lebih lezat. Kebanyakan nasi goreng yang dijual di resto-resto itu pasti pakai minyak ini ya teman-teman. Dan untuk bumbunya seperti biasa, di sini aku selalu kasih garam, aku juga tambahin gula pasir dan juga penyedap rasa. Di sini aku pakai Royco rasa sapi 2 bungkus. Udah cukup seperti ini aja, dan sekarang mari kita aduk rata. Nah, ini aku masaknya langsung ya teman-teman. Jadi beras 1 kilo langsung aku masak semuanya. Dan ini step-step terakhir sebelum kita angkat, ini aku tabur-tabur juga untuk si cabai iris dan daun bawang irisnya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu, aku mau jelasin sedikit kenapa tukang nasi goreng kaki lima di pinggir jalan itu kebanyakan dia selalu pakai apinya besar saat masak nasi goreng atau mie goreng. Karena api yang besar saat kita masak seperti ini, dia bisa bikin rasanya itu jadi autentik gitu ya teman-teman. Jadi nasinya itu digoreng tapi dia bisa bikin glowing dan tapi nggak berminyak. Intinya seperti itu. Jadi kita pakai api besar itu mengurangi kadar minyak dari si nasi ini. Ini nasi kelihatannya tuh berminyak tapi sebenarnya enggak ya teman-teman, dia tuh teksturnya kering. Oke, sekarang nasinya udah matang dan sekarang mau aku pindahin juga nih. Ini aku pakai cup bowl yang ukuran 350 ml dan aku juga pakai ini paper box ya. Paper box ini aku pakai yang size M. Ini di atasnya aku kasih irisan kubis atau kol, dan untuk hiasan aku pakai selada, timun, tomat, dan ini telur. Hanya seperti ini aja, dan jangan lupa ditabur-tabur pakai bawang goreng. Nah, ini dia nasi kuning goreng ati ampela aku deh. Jadi Masya Allah ini enak banget, sampai teman suami aku aja ketagihan ya teman-teman. Dan teman-teman yang belum pernah masak nasi goreng seperti ini boleh dicoba. Buat teman-teman yang masih bingung mau jualan apa nih, ini cocok banget dijual apalagi saat sarapan pagi. Nah, alhamdulillah untuk orderan hari ini itu semuanya ada 13 box ya teman-teman. Dan untuk harga jual nasi goreng ini aku jual di harga Rp13.000. Nah, ini sebetulnya sih bisa dikasih stiker jualan ya teman-teman, berhubung stiker jualan aku habis jadi di sini aku skip aja. Nah, jadi seperti ini. Sekarang ini aku udah mepet banget waktunya, udah dikejar waktu, mau langsung aku anterin ke tempat kerja suami aku.
Pokoknya mau sedikit mau banyak yang order tetap disyukuri ya teman-teman. Alhamdulillah juga aku senang walaupun nih orderan nggak terlalu banyak, tapi aku bisa berbagi resep untuk teman-teman semua. Dan semoga resep aku ini juga bermanfaat, menginspirasi dan bisa jadi ide jualan teman-teman semua yang masih bingung mau jualan apa nih. Boleh banget dicobain resep nasi goreng aku ini. Dan seperti ini ya teman-teman, kalau aku lagi nganterin ke tempat kerja suami aku, dan ini panas banget ya teman-teman, itu sekitaran jam setengah 12 siang, beneran panas banget. Masya Allah nggak kerasa banget videonya udah mau selesai aja. Semoga video aku menginspirasi ya teman-teman, bisa jadi ide jualan teman-teman, bisa jadi menu tambahan, dan yang pastinya semoga kita semua sehat selalu, rezekinya berkah, barokah, dan turah-turah. Aku akhiri dulu ya video aku kali ini, dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.